Kita lihat firman Tuhan, Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kitab Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia, dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau itu pun taat kepadanya. Tema malam ini adalah ketenangan hati di saat menghadapi badai kehidupan. Berapa banyak Bapak Ibu yang hatinya tenang ketika badai kehidupan datang? Dari Anda lihat saya, Anda mau angkat tangan tapi mikirnya ribuan kali. Saya lihat hanya beberapa orang yang angkat tangan karena percaya Tuhan ada dalam perahu kehidupannya. Kali ini Yesus sedang ada dalam sebuah perahu di mana murid-murid ada. Hari ini perahu kehidupan bicara tentang pribadimu, bicara tentang keluarga kita, bicara tentang bisnis kita, bicara tentang pekerjaan kita, bicara tentang pelayanan kita. Dan banyak kali Tuhan suruh kita menolak itu ke tempat-tempat yang dalam. Apakah Tuhan tidak tahu ada badai? Ada badai. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita. Orang yang percaya bahwa Tuhan ada dalam perahu kehidupannya atau berada di dalam dirinya akan memiliki ketenangan hati. Salah satu daripada 9 karunia utama adalah damai sejahtera yang Tuhan akan berikan kepada kita. Damai sejahtera itu dipakai dua kata. Yang pertama brabio, yang kedua itu adalah grogereo. Ya. Yang kedua adalah bukan grogereo, frureo. Ya, brabio itu damai sejahtera menjadi wasit, dan frureo itu adalah seperti satu bala tentara yang diutus Tuhan untuk menjaga saudara dan saya. Bala tentara Allah, yaitu para malaikat yang diutus menjaga saudara. Ketika Bapak Ibu adalah masalah persoalan, maka penjagaan Tuhan ekstra ketat bagi Anda. Ya, lampu sorot Tuhan tertuju kepada Anda. Anda menjadi pemain utama di situ. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika berada di tengah badai, itu adalah waktu terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Waktu terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan adalah ketika kita ada di dalam badai. Katakan amin. Bulan ini kita sedang bicara tentang berlari dan terbang lebih cepat, bicara tentang Raja Wali. Makanya saya ingin katakan ini kepada Bapak Ibu, ketika berada di tengah badai, itu adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa dan penyertaan Tuhan. Seandainya, ya ini seandainya, andai kata kalau waktu itu, Bapak Ibu Saudara dan saya berada dalam perahu, dan badai datang, angin datang, menerpa perahu itu, dan air masuk dalam perahu itu, menurut Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita? Apa reaksi kita? Yang kedua, apakah Anda berpikir bahwa Yesus yang ada dalam perahu itu diutus untuk mati, tenggelam? Ya, tidak saudara. Ya, tapi apa yang Bapak Ibu dan saya, apa reaksi kita? Ya, seandainya kalau kita ada di dalam perahu itu bersama-sama dengan Yesus. Saya percaya bahwa bersama-sama dengan Yesus, maka kita akan melakukan perkara-perkara besar. Setiap orang percaya yang tahu bahwa Yesus ada dalam dia akan hadapi masalah, iya. Dia akan hadapi persoalan, iya. Raja Wali bukanlah burung yang lari dari badai. Raja Wali menunggu badai, ya, untuk dia terbang lebih tinggi.
Sewaktu badai mulai datang, dan dikatakan bahwa perahu sudah mulai banjir, sudah mulai kemasukan air, penuh air. Saya rasa bahwa apa yang dirasakan murid-murid itu, bahwa mereka panik, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran. Hari ini apakah Bapak Ibu mengalami kepanikan? Hari ini apakah Bapak Ibu mengalami ketakutan? Ketika Bapak Ibu tidak lihat jalan keluar, ketika bisnis kita sedang cooling down, ketika pekerjaan kita rasanya tidak naik-naik pangkat, ketika keuangan kita sudah sampai pada level maksimal dan mungkin ada yang sudah tidak punya uang, apakah Bapak Ibu panik? Apakah Bapak Ibu mengalami ketakutan? Apakah Bapak Ibu khawatir? Bapak Ibu perhatikan begini, ada banyak orang menghadapi keadaan ini dengan situasi membuat dia menjadi sebel dengan dirinya sendiri, sebel dengan keadaan. Tapi saya mau katakan kepada kita, bahwa ketika keadaan ini datang, maka Bapak Ibu harus mengambil situasi di mana belajar untuk berdiam sejenak. Amin. Belajar untuk berdiam sejenak. Sekalipun yang Bapak Ibu rasakan, menurut pandangan Bapak Ibu, menurut apa yang Bapak Ibu lihat, nggak mungkin perahu ini akan bertahan. Kemungkinan airnya sudah masuk 99,99%. Dan Bapak Ibu nggak mungkin lihat jalan keluar. Tapi saya beritahukan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Katakan amin. Orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat jalan keluar. Ketenangan akan membuat Bapak, Ibu, dan saya bisa melihat jalan sekecil apapun jalan itu. Di tengah-tengah badai yang begitu pekat, di tengah-tengah kegelapan yang begitu pekat, dan badai yang mengamuk, dan gelombang yang datang mengamuk. Jadi kalau mau berbicara tentang tema kita hari ini, ketenangan di saat menghadapi badai kehidupan, memang terasa lebih mudah saya mengatakannya kepada saudara, daripada kita mengalaminya dan kita melakukannya. Apa yang dia katakan, apa yang dialami oleh murid-murid ini sesuatu yang tidak mudah. Kita mungkin cuma baca dalam kitab Markus tadi, pasal 4, ayat 35-41, sepertinya selesai dengan cepat. Tapi sesungguhnya yang mereka alami itu adalah sesuatu yang gak mudah bagi mereka. Tapi mereka, ketika mereka tenang, ditulis menjadi sebuah peringatan bagi kita ketika kita menghadapi keadaan situasi 2023 ini dengan tenang, maka Anda akan melihat penyertaan Tuhan yang hebat. Anda akan melihat jalan keluar dan terobosan yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Hari ini kita mau melihat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita. Untuk kita, bagaimana kita mengekspresikan ketenangan di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kita alami, yang akan kita alami, yang akan datang. Yang pertama, Bapak Ibu harus berpikir bahwa badai selalu ada. Ini hal yang pertama. Berpikir bahwa badai selalu ada. Badai akan selalu ada sewaktu kita memutuskan untuk melakukan perjalanan. Badai akan selalu ada sewaktu kita memutuskan untuk berlari. Badai selalu ada ketika kita memutuskan untuk terbang nanti. Dan saya percaya bahwa ketika kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan ini, maka saya juga percaya bahwa badai akan menghadang saudara. Badai akan datang menghalangi kita. Tapi apakah kita harus berhenti? No. Sekali lagi saya katakan bahwa justru Raja Wali menunggu badai untuk dia bisa melayang di atas badai. Dan dia akan terbang dalam ketinggian yang sudah ditentukan bagi dia. Di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan bisnis, di tengah kehidupan jemaat, di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan pelayanan, pekerjaan, setiap kita punya kemungkinan besar bertemu dengan berbagai macam tipe badai. Ada kalanya Tuhan latih kita dengan persoalan yang kecil. Setelah Anda bisa menghandle-nya sedang. Setelah Anda bisa menghandle-nya, dilatih dengan yang agak berat. Mungkin butuh waktu beberapa tahun. Tapi ketika Bapak Ibu bisa melewati badai lebih besar, semakin Bapak Ibu hadapi badai lebih besar, dan Bapak Ibu lulus, maka promosi juga semakin datang atas kita. Artinya hati kita kuat.
Ada orang yang punya pergumulan dengan anak-anak yang mau sekolah, anak-anak yang mau kuliah. Itu bisa jadi badai bagi kita. Untuk membayar uang kuliah, itu bisa jadi badai ketika Anda nggak punya uang. Untuk Anda makan, untuk Anda membangun rumah, Anda sudah kehabisan duit. Itu jadi badai bagi kita. Sesuatu yang bisa membuat kita bergumul. Bagaimana nanti biayanya? Dari mana saya mendapatkannya? Itu bisa jadi badai bagi kita. Tapi mari saya beritahukan, tenang di tengah badai. Bukan berarti melarikan diri dari kenyataan itu. Saya katakan tenang di tengah badai. Saya tidak suruh Bapak Ibu lari dari masalah. Kekristenan itu adalah menghadapi masalah. Dan Bapak Ibu lihat jalan keluar di situ. Dan ketika Bapak Ibu hadapi masalah, satu langkah yang Bapak Ibu ambil di hadapan Tuhan akan membuat langkah-langkah berikutnya akan di-take over oleh Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu sampai di tujuan, maka Tuhan yang berperang ganti kita. Dan kita tinggal menikmati hasil kemenangan itu. Ingat bahwa tenang di tengah badai bukan berarti melarikan diri dari kenyataan. Melainkan Bapak Ibu dan saya tenang artinya siap menghadapi kenyataan. Bahwa betul ada kesulitan di sana-sini. Tapi Tuhan menolong kita. Tapi Tuhan akan menjaga kita. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Amin. Saya percaya bahwa ada banyak keluarga-keluarga yang mencoba, yang sedang berusaha, berjuang sekuat tenaga, supaya anak-anaknya tetap bisa melanjutkan masa depannya. Sekalipun kehidupan perekonomian mereka mungkin lagi tersendat-sendat. Mungkin bisnis pekerjaannya tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Tapi Bapak Ibu sedang berjalan maju berjuang. Tetap tenang. Lakukan apa yang dikerjakan tanganmu. Dan Anda akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib akan terjadi bagimu di tahun-tahun ini. Salah satu hal yang bisa membuat kita tenang adalah saat kita ini tahu bahwa kita sudah melakukan yang sebaik mungkin dalam menghadapi amukan daripada badai kehidupan. Apa yang kita bisa lakukan? Ketika badai datang kita berdoa. Ketika badai datang kita tidak salahkan orang lain. Tidak salahkan keadaan. Ketika badai datang kita tidak salahkan Tuhan. Tapi kita tahu ini untuk membuat kita semakin dewasa, iman kita semakin tebal. Dan kita bisa dipercayakan oleh Tuhan lebih lagi. Amin. Ingat bahwa badai selalu ada. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Selama saya hidup, badai selalu ada. Ingat salah satu-satunya ungas yang selalu menunggu badai datang itu adalah Raja Wali. Haleluya. Amin. Badai selalu ditunggu oleh Raja Wali. Karena itu akan menjadi kendaraan untuk membawa dia lebih cepat sampai kepada tujuan. Hal yang kedua, saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan adalah ketika badai datang. Saat terbaik untuk Anda dan saya mengalami mujizat Tuhan adalah ketika badai datang. Saat berada di tengah badai adalah saat terbaik bagi Anda dan saya untuk kita merasakan kuasa Tuhan, untuk kita lihat mujizat Tuhan terjadi, untuk kita melihat penyertaan Tuhan menyertai kita. Saat kita ada dalam badai, itulah saatnya kita melihat bagaimana pintu-pintu dibukakan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Jujur saja Bapak Ibu, kalau kita mau jujur. Kalau kita mau jujur dan mau bersaksi dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong kita paling banyak ini. Justru ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam badai. Betul? Ketika Bapak Ibu dan saya sedang bergumul, sedang ada dalam masalah, justru Tuhan tolong kita paling banyak. Dan hari ini ketika Bapak Ibu ada dalam problem, dalam masalah, dalam persoalan, Tuhan yang sama pun akan siap menolong kita. Anda dan saya tidak diciptakan untuk hancur karena masalah, hancur karena pergumulan. Tuhan menciptakan, mengizinkan badai datang supaya kita bisa merasakan kuasa penyertaannya. Saya baca sebuah buku yang menceritakan tentang seorang yang bernama Corrie ten Boom. Jauh sebelum dia mengalami yang namanya penderitaan yang dia alami karena disiksa oleh tentara Nazi Jerman. Maka Corrie ten Boom ini, satu waktu dia sedang makan dengan papanya, dan dia bertanya kepada papanya, "Papa, gimana caranya biar aku bisa bertahan dalam sebuah pergumulan dengan tetap bersuka cita?" Lalu papa melihat anaknya ini, papanya tersenyum, dan papanya memberikan sebuah gambaran. Dan papanya berkata begini, "Anakku, kalau aku menyuruhmu pergi ke sebuah toko, aku nggak akan memberikan uang belanja sewaktu engkau masih sedang bermain.
Aku akan memberikan kepadamu uang belanja saat engkau benar-benar siap untuk pergi ke toko itu. Wow. Dari situ rupanya yang mungkin menjadi alasan Kori Tenbum, sehingga dia bisa bertahan dalam badai siksaan tentara Nazi waktu itu. Dia seorang wanita yang dipakai Tuhan dengan hebat. Ya, setelah Perang Dunia Kedua, dia dipakai Tuhan dengan hebat, dengan tanda-tanda sign and wonders. Tapi dia pernah melewati masa-masa di mana dia mengalami keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan yang harusnya dia hopeless, dia menyerah, bahkan hampir mati. Tapi dia bertahan dan melewati semuanya itu. Bahkan dia bisa lari dari tawanan Nazi itu dan dia bebas. Sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Kita akan tenang dalam menghadapi badai kalau kita tahu bahwa meskipun kita melewati badai, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Dan memberikan kepada kita kekuatan yang cukup, bukan cuma cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk kita melewati, bahkan mengalahkan setiap badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Haleluya. Jadi kekristenan itu bukan sesuatu yang instan, no. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita sesuatu yang instan. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita suatu proses. Ketika Bapak Ibu melewati proses, maka tadi saya katakan saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan adalah di tengah badai. Ketika Bapak Ibu ada dalam badai, saat itu harusnya kita harus memiliki ketenangan supaya kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Ketenangan supaya Bapak Ibu bisa percaya kepada firman Allah. Ketenangan supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika badai datang, murid-murid itu lupa bahwa Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, bangunkan Yesus, perkatakan firman Tuhan, matamu tertuju kepada Tuhan, dan Anda akan alami mujizat. Anda akan lihat perkara-perkara hebat. Anda akan merasakan ketenangan. Sekalipun yang Anda lihat dengan mata mana mungkin, mana bisa. Tapi Tuhan sanggup melakukan jauh melampaui apa yang bisa Anda pikirkan. Iman itu tidak melampaui ya. Iman itu tidak bertentangan dengan akal, tapi iman itu melampaui akal. Itu yang namanya mujizat. Amin. Mujizat itu sesuatu yang tidak dapat diukur oleh pikiran. Mujizat itu sesuatu yang melampaui akal. Makanya itu disebut dengan miracles, mujizat yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan ingin memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk kita melewati dan mengalahkan setiap badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita sekarang ini. Hari ini Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang kuat, yang perkasa. 2023 menjadi tahun di mana Tuhan mempersiapkan umat Allah kepada tahun-tahun yang akan datang. Ingat, setiap hari itu tahun yang itu hari bertambah sulit. Jangan berpikir bahwa setiap hari itu bertambah mudah. No. Alkitab katakan hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang penuh kegelapan. Tapi saya juga tahu ketika hari-hari jahat maka kasih karunia semakin bertambah. Ketika hari-hari semakin gelap maka terang Tuhan akan terbit atas hidup kita. Kita harus percaya firman Allah. Amin. Selama nafas kita ada di bumi ini, di dunia ini, maka pertolongan Tuhan yang ajaib juga akan menyertai kita. Ya, berbeda dengan kalau Bapak Ibu berkata, saya nggak mau percaya Tuhan lagi. Karena masalahku tidak ditolong oleh Tuhan, sakitku tidak disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik bahwa ada kalanya Tuhan izinkan seseorang sakit, bahkan ada yang meninggal karena penyakit. Karena kejatuhan manusia dalam dosa. Akhirnya umur manusia dipersingkat. Kita nggak hidup selamanya di dunia. Tapi Tuhan mau selama Bapak Ibu dan saya ada dalam dunia, dalam badai, dalam persoalan yang Bapak Ibu dan saya sedang lewati, Tuhan mau kita belajar tenang. Tuhan mau kita belajar sadar bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Bangunkan Yesus. Bagaimana cara bangunkan Yesus? Perkatakan firman Tuhan. Percayalah kepadanya. Panggil namanya. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, maka dia akan melihat jalan keluar. Saya percaya kita akan melihat jalan keluar. Dan kita akan melihat pertolongan yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan atas hidup saudara dan saya. Satu saat, seorang jemaat ketika saya pergi pelayanan ke suatu tempat, dia bersaksi kepada saya. Dia katakan, Pastor, saya punya
pergumulan begitu besar, begitu banyak. Ada 3 hal besar yang saya bisa katakan kepada pastor. Ada banyak yang saya tidak mau katakan, tapi ada 3 hal besar yang saya sudah alami kurang lebih hampir 5-6 tahun. Ada kalanya saya berpikir, apakah Tuhan gak perhatikan saya? Tapi kemudian ketika masalah itu datang, saya bukan jauh daripada Tuhan, tapi saya selalu datang mencari Tuhan. Saya selalu bangun pagi dan berdoa cari Tuhan. Ketika pulang kerja, saya selalu mencoba untuk membaca Alkitab. Bukan cuma 1 pasal, tapi 2 pasal. Dan saya selalu percaya setiap perkataan yang saya baca melalui firman Allah. Saya selalu mempercayai itu. Dan dia katakan, saya lihat. Dia katakan, pastor, saya lihat. Ketika saya percaya kepada firman Allah, saya rasa bahwa seperti ada sesuatu yang ada dalam roh saya yang menjadikan saya itu sepertinya tubuh saya seperti biasa, tapi saya rasa seperti saya tambah jadi luas dan tambah saya jadi lebar. Hati saya kok bisa tenang, hati saya kok, pikiran saya kok bisa sangat tenang. Padahal ada begitu banyak keadaan yang sulit. Orang-orang yang kerja dengan saya berkata begini, usaha yang kamu bangun ini tidak mungkin akan mengalami terobosan. Kalau kamu nggak atur dengan baik, maka dalam jangka waktu 2 tahun bisnis kamu ini akan bangkrut. Tapi ketika dia serahkan kepada Tuhan, di tengah-tengah kedamaian hatinya, maka dalam 2 tahun itu justru Tuhan tolong dia. Tuhan melipat gandakan bisnisnya. Yang tadinya ada di 1 kota, sekarang ada di beberapa besar, di kota-kota besar di Indonesia ini. Hari ini orang ini diberkati oleh Tuhan. Dan dia berkata begini, saat terbaik untuk saya merasakan kuasa Tuhan adalah saat saya berada di tengah badai. Baru dia tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Kalau anak Tuhan ini dia alami, kalau anak Tuhan ini, kalau jemaat Tuhan ini, dia bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya kita semua pun bisa alami itu dalam hidup kita. Bahwa janji Tuhan itu tidak pernah salah. Bahkan dia tidak pernah berbohong. Yang pertama, badai selalu datang. Yang kedua, Bapak Ibu harus ingat, saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan adalah saat kita berada di tengah badai. Dan yang ketiga, badai pasti berlalu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Badai pasti berlalu. Beberapa hari ini sedang menangis. Beberapa hari ini sedang tidak lihat jalan. Beberapa hari ini, pada waktu malam Anda nggak bisa tidur. Karena Anda pikir badaimu adalah badai kekal. No. Badai pasti berlalu. Apa yang Anda dan saya alami hari ini, sampai saat ini, ketika Anda dengar firman ini, tenangkan hatimu, maka Anda akan melihat jalan keluar. Tenangkan hatimu, maka Anda akan melihat mujizat terjadi. Tenangkan hatimu, dan Anda akan melihat tuntunan Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan, pasti ada jalan keluar. Di tengah-tengah badai, pasti Tuhan akan meneduhkan badai. Ingat, badai pasti berlalu. Pertanyaannya kan, setelah badai berlalu, kita ada dalam kondisi seperti apa? Ini pertanyaannya. Hidup ini, badai itu seperti datang itu musiman, dari titik A ke titik B. Setelah Bapak Ibu sampai titik B, maka akan ada titik B sampai titik C. Antara titik A dan titik B, tengah-tengahnya itu adalah proses Anda dan saya lalui. Dan ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menikmati proses. Ketika Bapak Ibu lewati proses dan Bapak Ibu diberkati, banyak kali kita senang ketika kita diberkati, kita dipromosi. Tuhan gak terlalu melihat hasilnya. Tuhan selalu melihat prosesnya. Hari ini ketika Bapak Ibu datang dengan situasi keadaan, ketika Bapak Ibu adalah masalah, belajarlah untuk punya sikap hati yang benar. Pertanyaan saya kan setelah badai berlalu, kita ada dalam kondisi seperti apa? Apakah kita jadi orang yang semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan? Atau kita jadi orang yang semakin ateis di hadapan Tuhan? Yang tidak percaya lagi akan Tuhan? Ataukah kita sama sekali tidak mau lagi datang doa? Tidak mau lagi datang baca Alkitab? Dalam Markus pasal 4, 35, 41 tadi, para murid menjadi semakin menyadari bahwa Yesus punya kuasa, bahwa Yesus sanggup melakukan hal yang hebat, yang ajaib. Ayat 41, ayat 40 dan 41 dari Markus pasal 4 ayat 40 sampai 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 berkata begini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ingat bahwa Bapak Ibu,
Angin dan danau adalah molekul. Molekul saja taat kepada Yesus. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya dalam keadaan sakit, dalam persoalan, dalam keadaan masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga. Tuhan sanggup menolong saudara dan memberikan kepada kita kekuatan. Karena badai pasti berlalu. Amin. Mari kita belajar, Bapak Ibu. Mari kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Raja Wali itu kan tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul. Amin. Raja Wali sangat tahu. Jauh sebelum badai itu datang, Raja Wali sudah tahu bahwa badai itu akan datang. Dan Raja Wali akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai kepada sebuah ketinggian tertentu. Dan siap menunggu badai itu datang. Dan ketika badai itu datang, Raja Wali hanya mengembangkan sayapnya. Sehingga angin badai yang datang itu akan menyerbu dirinya. Dia masuk dalam badai. Dia digulung oleh badai. Tapi badai itu tidak menghancurkan Raja Wali itu. Justru sebaliknya, badai itu akan mengangkat Raja Wali itu naik terbang tinggi. Bahkan terbang jauh di atas melampaui badai itu. Dan melewati badai yang sedang datang menerpa dia. Bapak Ibu dengar baik, hari ini ketika Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, menghadapi badai kehidupan, Andalah Raja Wali dewasa. Raja Wali justru memanfaatkan badai yang dahsyat untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi, yang membuat dia bisa melihat, melewati, bahkan bisa melihat jalan keluar, bisa melihat gunung yang dia tuju, bahkan dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Satu waktu, saya ketemu dengan seorang wanita muda, dia datang dengan suaminya. Dan ketika datang, wanita muda ini nangis dan terisak-isak, belum ngomong apapun. Mereka datang dan mereka nangis. Dan mereka berkata begini, Pak, masalah kami terlalu besar. Mungkin Tuhan juga tidak bisa tolong masalah kami. Dan saya natap dia dengan suaminya. Saya natap mereka karena bahasanya itu sangat mengganggu saya. Mungkin Tuhan juga tidak bisa nolong. Dan saya tanya, berapa lama Anda alami masalah? 3,5 tahun. Kami alami persoalan. Dan kami sudah coba segala hal. Bahkan pernah pergi ke paranormal 2 kali. Dan tidak ditolong. Uang kami, bahkan kami habiskan begitu banyak uang. Mencoba untuk ini, untuk itu, tapi tetap juga tidak lihat jalan keluar. Lalu saya lihat mereka dan saya katakan begini, kekristenan itu kita diumpamakan seperti Raja Wali, atau ayam kampung atau burung emprit. Ingat bahwa ayam kampung itu terbangnya cuma 3 meter. Matanya tidak pernah melihat ke langit. Matanya hanya melihat ke bawah. Dan dia hanya mengais-ngais sampah dan makan daripada cacing-cacing. Burung emprit itu selalu terbang, butuh orang lain. Ikut dia, kalau orang lain gak ikut, dia gak berani terbang sendiri. Tapi ibu dan bapak ini adalah Raja Wali. Raja Wali selalu melihat badai. Jangan melihat situasi sekarang ini seperti keadaan yang datang menghukum kita. Tapi jangan-jangan ini adalah waktu promosi. Bapak Ibu punya sikap hati yang salah. Ingat bahwa badai akan berlalu. Ketika Bapak Ibu punya sikap hati yang benar, mungkin Bapak Ibu alami 4 tahun. Bapak Ibu alami 3 tahun, segera berlalu. Daud ketika diurapi minyak urapan raja, dia harus menunggu 25 tahun. Yusuf ketika bermimpi harus menunggu 13 tahun. Abraham ketika Tuhan datang bicara, kamu punya anak, dia harus menunggu juga 13 tahun. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada ibu, ingat bahwa badai akan berlalu. Ketika ibu percaya dan dengan suami punya sikap hati yang benar, bahwa ini bukan datang untuk menghancurkan kita, bukan menghukum kita, Bapak Ibu akan melewati badai yang sedahsyat apapun. Mata harus tertuju kepada Tuhan. Dan kemudian mereka lihat saya dan mereka berkata, apa yang kami lakukan? Ambil waktu doa sama-sama, perkatakan firman setiap saat. Saya ingat waktu itu 2 tahun kemudian ketika saya ketemu mereka, saya lihat bahwa mereka sudah bersuka cita
Dan mereka ajak saya untuk makan, dan saya tanya, apa yang Bapak Ibu alami? Mereka katakan, setelah kita ketemu Pastor Luther 2 tahun kemudian, kami praktekkan apa yang dikatakan itu, sekalipun sulit, karena kami telah melewati ini hampir kurang lebih 3 tahun. Tapi ketika kami latih selama 2 tahun, dan kami lihat Tuhan tolong kami, ternyata badai itu pasti berlalu. Haleluya. Dan bila berada di tengah badai hidup, apalagi kalau bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati setiap badai. Dan kita akan menapaki tingkat kehidupan yang baru. Bapak Ibu akan ada di level-level rohani yang baru. Tahun ini akan membawa kita kepada level-level rohani yang baru. Beberapa kita berlari dalam jalur yang berbeda. Kita ada di dalam komunitas, ada dalam jemaat Christ Kingdom Family. Tapi Bapak Ibu dan saya ditaruh dalam jalur lari berbeda. Kita nggak bisa lari siksak, kemudian kita berkata, saya jadi pemenang. Kita akan didiskualifikasi. Sekalipun kita masuk finish nomor 1, tapi tidak mengikuti aturan olahraga, aturan berlari, tetap diskualifikasi. Hidup ini ada aturannya, dan aturannya adalah firman Allah. Amin. Bagian kita adalah kita harus melatih diri kita setiap waktu, setiap hari. Ya. Ketika Bapak Ibu ada di pada level rohani yang baru, yang lebih tinggi, maka Bapak Ibu akan lebih dekat lagi. Dan kita akan jauh lebih kenal lagi tentang karya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu terbang tinggi, terbang di sini adalah bicara tentang doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan firman. Bicara tentang Bapak Ibu penuh dengan karunia, Bapak Ibu diberkati secara finansial, Bapak Ibu terbang tinggi, dan Bapak Ibu pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dipromosi, sekalipun pintu belum terbuka, tapi Bapak Ibu percaya bahwa badai akan segera berlalu. Sekalipun Bapak Ibu alami badai, Bapak Ibu katakan, itu saatnya saya akan menikmati mujizat Tuhan. Saya akan mengalami perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hari ini, jangan minta supaya saya sebagai pendeta Anda, gembala Anda, berdoa minta supaya usir setiap masalah. Jangan. Badai selalu ada. Sikap kita harus benar. Ingat Raja Wali harus membongkar bangkitkan sarangnya, supaya anak-anaknya terbang menghadapi badai. Raja Wali memberi makan mereka. Mereka tidur sepuasnya. Tapi waktunya, di mana Raja Wali membongkar bangkitkan sarangnya, supaya mereka bisa terbang menghadapi badai. Karena badai selalu ada. Dan Bapak Ibu dan saya harus merasakan kuasa Tuhan di tengah badai. Dan ingat, badai pasti berlalu. Yang percaya dan diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar. Badai pasti berlalu. Saya akan menikmati penyertaan Tuhan. Badai akan selalu ada. Tapi saya adalah Raja Wali yang akan tetap terbang tinggi. Dan akan menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih malam ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Dan kebenaran-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Kekuatan Engkau berikan kepada umat, sehingga mereka hidup di dalam kebenaran. Kebenaran menjaga mereka, menuntun mereka. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan turun bagi mereka. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berdoa